إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bersama-sama merenungkan ibadah haji yang merupakan undangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin untuk datang berkunjung ke rumahnya bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Ini betul-betul merupakan undangan yang amat mulia yang datang dari yang maha mulia. Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut undangan ini berjanji untuk melimpahkan rahmatnya, keberkahannya, begitu pula ampunannya bagi mereka. Di sana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh kaum muslimin bersama-sama. Mereka berkenalan dengan sesama saudara mereka yang datang dari pelosok dan penjuru dunia. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna, begitu pula beraneka bahasa. Mereka berkumpul di sana, saling berkenalan dan menyadari bahwa mereka merupakan keluarga besar yang berasal dari ayah ibu yang sama yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dan mereka bersama-sama menjalani ujian dalam kehidupan dunia ini untuk meraih kemuliaan di hari akhir nanti, merupakan tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai balasan bagi mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hukuman bagi mereka-mereka yang ingkar dan tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka-mereka yang tidak menunaikan ibadah haji, berdiam di rumah-rumah mereka di tanah air mereka, mereka dapat ikut serta bersama para jamaah haji untuk bersama-sama banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hari-hari yang amat mulia, terutama sekali pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, di mana salah satu tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza isr. Wal fajr, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, dengan cahayanya membawa harapan baru, penerangan, merupakan saat-saat dan waktu yang amat indah, yang penuh dengan rahmat keberkahan bagi mereka-mereka yang menyambutnya dengan penuh keimanan, ketakwaan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri wa layalin ashr, dan Allah bersumpah dengan 10 malam. Bersumpah dengan 10 malam. Allah tidak menyebutkan di sini apakah dia 10 malam dari malam terakhir di bulan Ramadan, apakah dia 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena Allah tidak menentukan, maka kedua-duanya termasuk dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala. 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah
merupakan malam-malam dan hari-hari yang amat mulia. Begitu pula 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, di mana Al-Quran diturunkan pada salah satu malam tersebut. Dan Allah perintahkan para malaikat untuk turun memperingati malam turunnya Al-Quran. Ini merupakan waktu-waktu dan malam-malam yang amat indah, yang berhubungan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Oleh karena itu, marilah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sambut hari-hari dan malam yang mulia ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah dari seluruh dosa kesalahan kita. Kita memperbanyak ibadah salat kita di samping salat yang fardu yang Allah wajibkan. Begitu pula kita menjalani ibadah siam, agar kita betul-betul dapat menyatu dengan hari-hari yang suci ini. Mengendalikan diri kita, kemudian mengisinya dengan ibadah berzikir kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Memohon ampun dari segala dosa yang akan mensucikan diri kita. Allah berfirman dalam suratul Ahzab pada ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menyapa di sini khusus orang-orang yang beriman. Sapaan yang begitu hangat, sapaan yang begitu mesra, yang menyentuh kalbu orang-orang yang beriman. Allah ingatkan mereka, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena Allah membutuhkan zikir kita, tapi pada saat kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, kita akan masuk dalam penjagaan Allah, dalam lindungannya, dalam naungan rahmatnya, hingga syaitan tak mampu untuk menggelincirkan kita. Di mana Allah berfirman, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mengabdi kepadaku, yang mengingat aku, engkau tak akan punya kekuasaan atas mereka. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan cukup Tuhanmu yang akan turun tangan untuk melindunginya, menjaganya, memeliharanya. Hingga kamu tak kuasa untuk mengganggu ataupun menggodanya. Nah, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk dalam penjagaan dan perlindungan Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah, baik pagi maupun petang. Hingga jiwa kita betul-betul disucikan dari prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Kita meresapi kebesarannya, keagungannya, kasih sayangnya, begitu pula kesuciannya. Allah selalu bersama kita, melindungi kita, tak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang sering kali meninggalkan Allah, melupakan Allah di saat kita merasa cukup dan aman. Jadi mari bersama-sama kita mengamalkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Salat merupakan bahagian dari zikir. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat dalam rangka untuk mengingat aku. Salat merupakan zikir yang khusus. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, diselingi dengan membaca ayat-ayat Allah. Ruku, sujud dengan penuh kerendahan merupakan sebaik-baiknya zikir yang akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu pula membaca Al-Quran juga merupakan bahagian dari zikir. Allah berfirman, Shad wal Qur'ani dzikir.
Sad, demi Al-Quran, dzikir yang penuh dengan zikir dan peringatan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita perbanyak untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang akan mengingatkan kita kepada Allah, kebesarannya, keagungannya, mengingatkan juga akan kewajiban kita di hadapan Allah yang telah menciptakan kita, melimpahkan rahmat kasih-Nya kepada kita. Itu kewajiban kita bersyukur padanya, menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Mengajak kita dengan membaca ayat Allah, merenungkan ayat-ayat kebesaran keagungannya, hingga membuat hati kita tunduk dengan tulus di hadapan kebesaran dan keagungannya. Jadi salat adalah zikir, begitu pula membaca Al-Quran adalah zikir. Oleh karena itu Allah perintahkan Rasulnya untuk memberikan peringatan dengan Al-Quran. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id, berikan peringatan dengan Al-Quran yang takut terhadap ancaman. Sedangkan mereka-mereka yang berpaling dari Al-Quran, tidak merenungkannya, tidak meresapinya, maka mereka dengan mudah akan dikemudikan dan dikendalikan oleh syaitan. Bukan nilai-nilai Allah yang menjadi acuan pegangannya, akhirnya dikuasai oleh nilai-nilai syaitan dengan medianya dan propagandanya yang begitu gencar. Allah berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lengah untuk mengingat Ar-Rahman. Di sini zikrul Rahman, zikir dinisbatkan kepada Allah yang Maha Pemurah, mengingatkan kita kepada Al-Quran yang Allah jadikan sebagai kitab zikir. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun." Sungguh kami telah menurunkan bagi kalian sebuah kitab yang pada kitab tersebut terdapat zikir kalian, bimbingan petunjuk yang selalu mengingatkan kalian kepada Allah. Apakah kalian tidak berakal? Kenapa kalian meninggalkan Al-Quran kepada selainnya? Kalian sibukkan dengan selain Al-Quran yang membuat hati kalian mengeras dan membuat kalian akhirnya semakin jauh dari Allah. Jadi wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling dari zikrul rahman, itu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan, kami akan biarkan diri diselubungi oleh syaitan, fahuwa lahu qarin, dan kemana dia pergi akan selalu didampingi oleh syaitan. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan syaitan-syaitan dari kalangan jin maupun manusia yang bekerja sama berupaya untuk memalingkan mereka dari jalan Allah. Yang lebih mengerikan lagi, membuat mereka merasa diri mereka berada dalam petunjuk Allah. Sudah tersesat, menyimpang, syaitan membisik-bisikkan mereka bahwa mereka berada dalam petunjuk Allah karena meninggalkan Al-Quran. Ini samping kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita juga menjalankan ibadah siam. Ibadah siam ini akan betul-betul mengendalikan diri kita, menundukkan syahwat kita, yang akan membuat kita menyatu dengan kesucian dari hari-hari yang mulia ini di bulan suci, yang membuat kita dapat lebih meresapi betul-betul ayat-ayat Allah dan zikir yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Istighfar akan membuka pintu rahmat Allah, membuka pintu juga rizki bagi kita semua, mengaruniai kita dengan berbagai macam karunia Allah yang tak terhingga. Kembali kepada Allah dengan kita bertaubat akan memasukkan kita ke dalam rihab perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, menyeru orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kembali kepada Allah dengan taubat yang betul-betul tulus dan murni. Menyesali perbuatan kita, menarik diri kita dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan, dan kita bertekad untuk tidak kembali kepadanya. Kalau berkaitan antara kita dengan manusia, kita memohon keikhlasan mereka atau kita menunaikan kewajiban kita kepada mereka. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini.
hingga datang waktu di mana tidak lagi ada kesempatan bagi kita untuk beramal dan memperbaiki diri kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Di sini Allah memberikan harapan bagi kita untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menghapuskannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah masukkan kalian semua ke dalam taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang beraneka macam. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah tidak akan mengecewakan Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya mereka menerangi mereka dari hadapan mereka. Begitu juga nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Dari sebelah kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami. Bukan hanya dari hadapan kami, dari sebelah kanan kami, tapi dari seluruh penjuru. Atmim lana nurana. Di padang mahsyar mereka berjalan, dipisahkan dari orang-orang yang ingkar durhaka. Di sebelah kiri mereka, sedangkan dari hadapan mereka cahaya Allah meneranginya. Begitu pula dari sebelah kanan mereka bersama orang-orang yang beriman. Berbondong-bondong menuju rahmat dan karunia Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar Allah membuka pintu harapan yang seluas-luasnya bagi kita sebelum kesempatan berlalu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Betapapun besarnya dosa kalian, asal kalian kembali kepada Allah bertobat, Allah akan menghapuskan seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, hari-hari yang mulia ini, bulan-bulan yang suci yang kita lalui ini, kesempatan yang terbesar bagi kita untuk bertaubat kembali kepada Allah. Kalau dulu kita sering meninggalkan sholat, mari kita bertaubat kembali, mengerjakan sholat dan mengqadha sholat-sholat kita yang lampau. Setiap kita habis mengerjakan sholat fardu, kita bisa mengqadha sholat kita yang lalu. Sebagai usaha seorang hamba yang menunjukkan ketulusannya untuk bertaubat, bukan karena Allah butuh akan sholat kita. Yang paling berharga, niat dan ketulusan hati kita. Begitu juga kalau kita melalaikan siam kita, kita jalankan ibadah siam kita. Kalau belum menunaikan haji kita, mohon kepada Allah untuk membantunya untuk dapat menunaikan kewajiban hajinya yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dan merupakan undangan yang mulia baginya. Kalau ada sangkut paut antara dia dengan manusia, selesaikan sangkut paut tersebut baik dengan menunaikan kewajibannya atau dia memohon keikhlasan dari mereka. Ini kesempatan yang amat berharga. Kemudian perbanyaklah untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian jangan lupa untuk sering-sering berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat akan membuat hati kita menjadi tenang, damai, yang akan menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setelah Allah mengingatkan orang yang beriman untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, bertasbih kepadanya pagi dan petang, Allah memberikan janji yang amat indah. Janji ya, sebagai balasan orang yang banyak berzikir kepada Allah, juga janji bagi mereka yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang senantiasa melimpahkan selawatnya atas kalian. Begitu pula malaikatnya. Selawat dari Allah untuk hambanya merupakan limpahan rahmat, keberkahan, naungan, penjagaan, dan perlindungan. Selawat dari malaikat, permohonan doa malaikat untuk orang-orang yang beriman agar mengampuni dosa mereka. Dan Allah memasukkan mereka ke taman surganya bersama orang-orang yang mereka cintai sebagaimana dalam surat Ghafir.
Jadi Allah dan malaikatnya senantiasa melimpahkan selawatnya untuk orang-orang yang beriman. Alaikum di sini ditujukan untuk orang yang beriman. Karena sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur, untuk mengeluarkan kalian dari hidup yang tadinya gelap gulita, mencekam, menyesakkan, menuju kehidupan yang terang benderang dalam naungan rahmat Allah dan cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang yang beriman khusus amat penyayang terhadap mereka. Tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Kemudian sambutan yang mereka akan terima ketika mereka berjumpa dengan Allah adalah sambutan yang hangat. Salam wa addalahum ajrun karima. Dan Allah sediakan bagi mereka ganjaran yang amat mulia. Ini merupakan janji Allah bagi mereka yang banyak-banyak berzikir, bertasbih kepada Allah. Begitu pula sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulnya 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Begitu pula para malaikatnya. Jadi untuk mendapatkan selawat dari Allah dan malaikatnya, di samping berzikir, bertasbih kepada Allah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikala kita berselawat untuk keluarga Nabinya, Allah akan melimpahkan selawat untuk keluarga kita. Sebagaimana kita berselawat untuk keluarga Rasulnya, bahkan 10 selawat dari Allah. Begitu pula dari para malaikatnya. Ini merupakan kesempatan yang amat indah. Jadi jangan kita lalai. Pergunakan kesempatan yang amat indah pada 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian setelah itu kita memasuki hari tasyrik, merupakan hari kita bertakbir. Mengagungkan Allah, memujinya atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita dengan mengkonsumsi daging-daging kurban yang disembelih. Oleh karena itu, siapkan diri kita untuk berkorban pada tanggal 10 yang menunjukkan ketulusan dan keikhlasan kita untuk mengabdikan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Bukan sapinya, bukan kambing, untanya yang sampai kepada Allah ataupun darahnya, tapi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah. Mari kita bergabung bersama keluarga Ibrahim yang rela mempersembahkan putranya sebagai persembahan teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kita akan persembahkan untuk Allah dalam hidup ini? Persembahkanlah yang termahal dalam hidup ini, yang paling kita cintai teruntuk Allah. Allah akan memberikan kita yang terbaik. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam jami'nya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha." Dalam riwayat fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai bagi seorang hamba untuk mengerjakan amalan-amalan soleh melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan, mengamalkan amalan-amalan soleh. Apapun amalan soleh tersebut melebihi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, qalu wal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad wahai Rasulullah, dijawab walau apa? Walau al jihad fi sabilillah. Walau jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak kembali dengan membawa apa-apa. Artinya dia mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa ini hari-hari yang amat mulia. Bukan berarti hari-hari ini memalingkan kita dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu berbahagia sekali mereka di Gaza. Walaupun sepintas mereka penuh penderitaan, tapi mereka betul-betul mendapatkan kemuliaan seluruhnya. Dari mulai ibadah pada 10 hari pertama, dalam suasana lapar, dalam suasana yang mencekam, belum lagi rudal-rudal yang berlalu lalang di atas kepala mereka. Tapi mereka tak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru laknat dan kutukan bagi mereka yang berpangku tangan menyaksikan saudara mereka dibantai
tapi mereka duduk bersenang-senang, bereiforia. Seperti negara-negara Arab yang mengelilinginya. Oleh karena itu jangan dalam hari-hari semacam ini, dalam penderitaan saudara kita menghabiskan waktu beriforia dalam acara-acara yang berlebih-lebihan. Tapi kelebihan harta yang Allah berikan, kirimkan untuk membantu saudara kita yang sedang menderita dan mengalami cobaan yang berat di Gaza. Semoga Allah jauhkan cobaan yang serupa dari diri kita semuanya, yang belum tentu kita sanggup untuk bertahan. Jadi 10 hari ini merupakan hari-hari yang amat indah. Setelah itu hari tasyrik yang mengajak kita bertakbir, bertahmid, dan perbanyaklah untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah di samping kita membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Dan jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran, meresapi dan merenungkan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.